Bertemu kembali teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat beserta keluarga. Video sekali ini olahraga samsak. Berbicara samsak, kalau orang yang belum pernah menggeluti, rupa-rupanya sepertinya harus menggunakan tenaga besar, termasuk juga persiapan fisik yang terlalu besar. Beberapa video yang telah saya berbagi pengalaman kepada teman-teman kerabat semua, menurut pendapat saya, penggunaan samsak itu dibagi dua. Pertama, samsak digunakan oleh para atlet yang sedang menggeluti olahraga bela diri yang terkait dengan penggunaan media samsak sebagai partnernya, ataupun untuk menguji kekuatan jurus-jurus yang telah dilatih atau diberitahu oleh guru atau pelatihnya. Sehingga samsak merupakan salah satu cara atau alat yang digunakan agar jurus-jurus ataupun gerakan tendangan, pukulan yang telah dilatih menjadi tolak ukurnya, apa masih ada kekurangan dan lain sebagainya. Nah, untuk yang poin yang kedua, beberapa video yang telah saya posting ke sosial media, baik Instagram, Facebook, termasuk juga di YouTube, banyak video-video yang saya bercoba berbagi pengalaman pada teman-teman kerabat semua, semoga bermanfaat. Penggunaan media samsak di usia-usia yang sudah lanjut, sebaiknya kita mempunyai suatu cara atau strategi agar tidak jenuh dalam penggunaan media samsak. Sebab posisi kita di saat bukan sebagai atlet dalam menggunakan media samsak sebagai partnernya, nah cara-cara ataupun strategi yang perlu kita persiapkan, artinya cara berpikir memandang sebuah samsak di saat menjadi atlet dengan keadaan yang di usia sudah lanjut seperti sekarang itu, mesti harus diprioritaskan bahwasanya di saat usia sekarang ini kita menggunakan media samsak yang tujuannya hanya untuk bergerak agar dapat melakukan suatu gerakan atau otot baik yang ada di tapak kaki, di betis, di paha, pinggang, pinggul, dada, lengan, serta leher, dan juga organ-organ tubuh yang lainnya. Nah, cara penggunaan samsak di usia lanjut yang saya telah berbagi pengalaman, salah satu caranya antara lain, di awal kita menggunakan samsak, silahkan lakukan gerakan-gerakan yang boleh dikatakan tidak bertenaga, tidak menggunakan power terlalu besar. Artinya di awal kita berhadapan dengan samsak, kita langsung aja melakukan satu senam kecil-kecilan dengan cara melakukan gerakan pukulan, tendangan, ataupun apapun namanya. Boleh dikatakan istilahnya kita bercanda di depan samsak sekian menit, apakah itu 2 menit, 3 menit di depan samsak. Nah, dengan cara demikian pada akhirnya suhu tubuh kita otomatis akan menjadi panas, dan dengan panasnya suhu tubuh dan akhirnya didorong oleh gerakan kita secara konsisten terus menerus. Kalau tidak kita melakukan pukulan, ya mungkin melakukan gerakan dengan tendangan, sehingga konstruksi otot-otot yang terjadi dari gerakan karena kita melakukan pukulan, termasuk juga reaksi otot yang terjadi karena kita juga melakukan gerakan berupa tendangan, itulah membuat suhu tubuh kita akan cepat memompa jantung kita ke seluruh tubuh. Akhirnya tubuh akan menjadi panas, dan dengan demikian pemanasan secara kecil-kecilan, istilah saya, di saat menghadapi samsak itu akan terjadi langsung di proses pelatihan. Setelah kita terasa agak panas, ya silahkan untuk melakukan gerakan, apakah itu berupa mempraktekkan teori yang sedang dipelajari dalam konteks berupa tendangan ataupun pukulan, ya silahkan lakukan setelah kita melakukan pemanasan atau warming up seperti yang saya jelaskan tersebut di depan. Penggunaan gerakan yang kita bisa lakukan di daerah samsak, baik dengan cara memukul, melakukan tendangan, dan juga gerakan memutar, apakah kita sedikit menjauh setelah samsak berayun datang ke daerah kita, pada akhirnya kita melakukan tangkisan awal, selanjutnya dengan melakukan gerakan pukulan ataupun tendangan. Itu terserah
dari situasi dan kondisi keadaan kita melakukan pelatihan. Nah, teman-teman kerabat semua video-video yang saya posting di sosial media hanya bertujuan untuk memberikan motivasi pada generasi muda, termasuk juga generasi yang lanjut usia, yang dulunya mungkin sebagai mantan atlet ataupun yang tidak sebagai mantan atlet. Karena untuk menghilangkan persepsi bahwasanya ketika orang senang melakukan olahraga menggunakan media samsak, atau kalau kita akan mencoba melakukan olahraga dengan partnernya samsak, kebanyakan orang berpikiran harus menyiapkan tenaga yang besar, tubuh harus fit, dan seolah-olah setiap melakukan gerakan baik itu pukulan dan tendangan selalu harus menggunakan tenaga yang besar. Nah, prinsip-prinsip ataupun pikiran-pikiran demikian, pendapat saya agak saya kurang sependapat. Artinya kenapa? Karena posisi kita di saat sekarang ini bukan posisi sebagai atlet yang hanya bertujuan untuk melakukan gerakan pelemasan otot baik di kaki dan juga di tangan, sehingga penggunaan samsak dengan video saya ini ataupun video-video sebelumnya, beberapa video juga poinnya sama, kita bisa lakukan penggunaan samsak itu dengan santai, dengan cara bermain, dengan cara awalnya itu seperti bercanda, tidak menggunakan tenaga terlalu besar, sehingga dari kondisi awal tersebut lama-kelamaan akhirnya tubuh akan menjadi panas tanpa disadari. Kita terpancing oleh gerakan samsak, fokus pada saat melakukan pelatihan seperti itu, karena samsak yang berayun kita gunakan, otomatis ketika kita melakukan tendangan ke daerah samsak dan juga kebetulan kena itu umpamanya, pada akhirnya samsak akan menjauh dari posisi kita. Setelah dia mengayun, otomatis akan datang ke daerah kita dan selanjutnya mendekati. Nah, itulah diperlukan satu kesigapan yang membuat kita menjadi inisiatif atau energik. Kalau tanpa kita melakukan gerakan serangan kepada samsak, otomatis dia akan menyentuh posisi kita atau mengganggu keadaan kita. Nah, kita coba kembali ke peragaan yang saya bawakan kali ini, teman-teman kerabat. Ini beberapa kali saya telah membuat video seperti ini, melakukan atau melatih tendangan putar atau istilahnya tendangan balik dari arah kita depan, kemudian kita balikkan badan. Nah, fungsi yang perlu diperhatikan pada saat gerakan ini kita akan arahkan kepada badan samsak, terutama di saat memutar. Nah, seperti sekarang ini, ketika kaki kiri kita gunakan sebagai pancer, pertama kita langkahkan setelah berada di depan, tapak kaki yang ada di depan kita buka, artinya kita belokkan 45 derajat dengan arah bersamaan. Ketika dalam putaran, kalau kita akan memutar ke kanan, otomatis posisi ujung tapak kaki tersebut dia akan arahnya ke arah kanan. Selanjutnya lakukanlah gerakan dengan cara dari arah belakang melakukan tendangan lurus ke badan samsak. Memang secara teori kita dapat atau gampang untuk melakukan narasinya, namun di prakteknya diperlukan beberapa kali atau beberapa cara seperti gerakan ini lagi. Jadi kita tidak usah sungkan-sungkan untuk terus melakukan mencoba gerakan, karena dalam kondisi hanya melakukan gerakan tendangan lurus seperti pada peragaan yang saya bawakan ini cukup memerlukan konsentrasi dan pelatihan yang khusus. Yang khususnya terutama pertama adalah dari jangkar. Nah, kalau kita gunakan kaki kanan bergerak ke badan samsak, otomatis salah satu kaki lagi yaitu kaki kiri akan menyentuh di tanah. Nah, kaki yang menyentuh di tanah, tapak kaki itu dari posisi tapak kaki sampai ke pinggang ataupun ke pinggul itu posisinya harus lurus. Diusahakan
harus lurus. Kalau tidak lurus, ketika nantinya kaki kanan akan berayun ke daerah samsak, karena tidak kuatnya jangkar atau kaki yang berada di tanah, terutama kaki kiri, dia akan goyah. Ini adalah bagi pengalaman saya, jadi sebagai kuncinya. Kalau jangkar atau pakem gerakan yang akan menopang tubuh kita, termasuk juga gerakan saat kaki kanan akan dilontarkan, itu betul-betul diperhatikan. Nah, setelah itu tentu saja ada faktor-faktor yang lain, bukan hanya kaki saja. Tentunya ada timing di saat memutar, posisi kita memutar 45 derajat, dan juga yang tidak kalah pentingnya, kedatangan samsak ketika kita memutar. Kita tidak boleh memutar lebih awal, dan risikonya kalau kita memutar lebih duluan daripada kedatangan samsak, otomatis samsak akan menyentuh atau istilahnya menabrak ke badan kita. Ataupun sebaliknya, kalau samsak belakang dan kita duluan memutar, otomatis tidak akan mengenai sasaran. Maka untuk itu diperlukan suatu teknik pelatihan, atau dengan cara begitu memutar kita menoleh ke belakang samsak, termasuk juga posisi menaruh kaki jangkar di bawah dengan putaran derajat 45 derajat. Itu diperlukan beberapa kali pelatihan. Nah, kalaupun teman-teman yang mempunyai talent untuk melakukan gerakan tendangan belakang begitu samsak datang ke arah kita, dan saat memutar kaki sebagai jangkarnya, setelah itu kita melakukan eksekusi untuk tendangan pada akhirnya mengenai. Nah, itu sebagai talent alangkah baiknya. Jadi tinggal diulang berkali-kali agar mendapatkan atau antara insting kita di saat akan datang ke daerah bodi kita, terus dapat dilakukan. Nah, ulanglah gerakan beberapa kali, karena saya yakin teman-teman kerabat semua, berapapun banyak ada gerakan yang berupa namanya tendangan, termasuk juga banyak gerakan yang namanya jurus pukulan dan lain sebagainya. Biasanya selama pengamatan saya, setiap orang mempunyai, baik itu senang menggunakan tendangan lurus, atau ada yang senang menggunakan tendangan dari arah samping ke badan samsak, termasuk juga ada yang senang menggunakan tendangan dengan gerak memutar dan lain sebagainya. Begitu juga sama dengan pukulan. Ada yang senang melakukan pukulan dalam posisi tangan lurus, dan juga ada yang senang melakukan pukulan ke badan samsak dari arah samping menuju ke badan samsak. Termasuk juga ada yang dari bawah menuju ke atas, dan termasuk banyak lagi. Nah, talent-talent seperti itu, jadi kegemar-kegemar seperti itu kita bisa terus latih agar mendapatkan gerakan yang pasis. Jadi pasis pengertian saya, saat melihat samsak datang, kita sudah tidak terlalu berat berpikir gerakan apa yang harus dikeluarkan, gimana teknik gerakannya dan sebagainya. Kalau kita sudah hafal dengan pakem, dengan timing, termasuk juga kelemasan otot-otot, kombinasi dari semua gerakan otot terhadap bagian organ tubuh kita yang akan melakukan sentuh ke badan samsak. Kalau kita menggunakan pukulan, otomatis tangan yang akan menyentuh. Kalaupun itu menggunakan tendangan, jelas itu adalah kaki yang akan melakukan sentuh ke badan samsak. Untuk itu diperlukan juga elastisitas dari otot-otot yang tidak boleh lepas dari otot-otot, baik itu di tapak kaki, di paha, pinggang, pinggul, dada dan sebagainya. Nah, dengan kita olahraga walaupun di usia-usia yang sudah lanjut, tetap menggunakan olahraga, menggunakan media samsak sebagai partnernya, bagi saya manfaatnya tanpa disadari adalah bagus sekali. Artinya kalau kita flashback dari penjelasan saya tadi, penggunaan samsak dengan dari awal secara bermain dengan melakukan gerakan tanpa begitu menggunakan tenaga besar dari awal, dan termasuk juga
kita gunakan sistem seperti bercanda dengan samsak, dan lama kelamaan pada akhirnya tanpa disadari, ada di bahasa saya selalu bilang tanpa disadari kita sudah melakukan pelemasan ataupun menggerakkan otot-otot baik di tangan dan juga di kaki dengan tempat juga yang tidak terlalu luas, boleh dikatakan 3 meter persegi ataupun dalam posisi, kalau teman-teman bisa lihat, hanya yang penting ada gantungan samsak, ada medianya samsak di tempat pelatihan saya. Seperti sekarang teman-teman lihat, hanya bergerak di area seputaran tempat itu saja. Dan kalau kita sering menggunakan samsak seperti halnya kebiasaan melakukan sesuatu di pagi hari ataupun di sore hari, kalau saya sendiri biasa menggunakan samsak dengan berolahraga partner samsak 5 menit, 10 menit ataupun 15 menit. Apalagi yang di usia-usia yang sudah lanjut, sekali lagi apa yang saya katakan, yang penting kita dapat berkhidmat, dapat menggerakkan otot-otot agar tidak terluka klinis. Sehingga harapan kita dengan cara demikian otot-otot dapat bergerak, baik itu otot kaki dan juga otot di tangan. Pemompaan darah dari darah jantung ke seluruh tubuh kita, tentunya kita berharap itu akan lancar. Dengan lancarnya darah mengalir ke seluruh tubuh kita, niscaya atau otomatis kondisi dari organ-organ tubuh kita akan tetap dialir oleh darah yang mengalir dari dalam tubuh kita. Itulah motivasi saya untuk melakukan olahraga menggunakan media samsak agar otot dari semua organ tubuh kita selalu tetap dapat bergerak atau elastis, dengan harapan reaksi dari otot-otot tersebut, kombinasi dari semua otot yang saya sebutkan tadi, menjadi kolaborasi dengan gerakan jantung, termasuk juga organ tubuh yang lainnya. Tentunya semua proses olahraga tersebut kita semua tahu. Harapan kita agar tetap menjadi sehat dan mendapatkan sesuatu yang kita harapkan dalam kehidupan sehari-hari, beraktivitas. Kalau sudah dengan tubuh ataupun badan kita sehat, kita berharap pikiran dan juga logika kita melakukan satu tindakan menjadi sehat. Semoga bermanfaat teman-teman kerabat semua. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya dalam motivasi menggunakan media samsak di usia-usia yang sudah lanjut. Beberapa video di YouTube semua, hampir 90% video-video saya tertayangkan atau terposting ke sosial media tersebut adalah konteksnya olahraga dengan menggunakan media samsak sebagai partnernya. Karena kebetulan memang dari usia bujang dan sampai di usia sekarang 58 tahun masih senang dan mendapatkan manfaat yang banyak terhadap menggunakan media samsak sebagai partnernya. Dia sangat memotivasi diri saya ketika samsak tersebut saya taruh di halaman, di tengah halaman rumah. Dari kalaupun kita datang dari luar menuju ke rumah, kita akan melihat samsak. Ada seolah-olah ada tantangan dari samsak untuk kenapa tidak pukul saya, silahkan pukul saya dan sebagainya. Ataupun di saat bangun pagi, itu bangun pagi sambil duduk ngopi melihat samsak, atau kita melihat tiang samsak, akhirnya terpikirkan kalau sudah ada waktu sebaiknya kita bercanda dengan samsak. Apa yang saya narasikan dari awal tadi, dengan melakukan gerakan kecil-kecilannya, sehingga pada akhirnya tanpa disadari otomatis kita telah melakukan gerakan olahraga dengan mengolah otot-otot pada tangan, termasuk juga otot-otot pada kaki dan lain sebagainya. Itulah motivasi saya untuk tetap menggunakan media samsak sebagai partnernya.
Terima kasih sekali lagi teman-teman, sampai berjumpa di lain